Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Di demo mahasiswa 2 pekan lalu, Bupati Pasaman Barat angkat bicara. Pelatih Timnas U23, Indra Syafri, cari bibit pemain di kampung halamannya, pesisir selatan. Baru 3 bulan menghirup udara bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Gusti Permana Armen alias Agusnir kembali ditangkap polisi. Pria asal Silayang Bawang, Kota Padang Panjang ini dibekuk karena diduga mencuri sepeda motor bersama 2 temannya. Gusti ditangkap bersama Andrian alias Kenon, warga Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, dan Nuge Saputra, warga Talo Ampek Suku, Kecamatan Banu Hampu, Agam. Komplotan ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Jorong Subarang, Nagari Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto. Para tersangka telah melakukan aksinya di 2 lokasi di Bukit Tinggi. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah mobil pickup dan sebuah sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Selain itu, polisi juga menyita uang tunai dan alat bukti lainnya. Untuk pelaku sendiri, saudara AG merupakan residivis curanmor yang baru 3 bulan keluar dari lapas Nusa Kambangan dan sudah melakukan pencurian di 2 TKP di area wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi. Saat pengembangan perkara, 2 dari 3 pelaku curanmor berusaha mengelabui petugas. Polisi menembak kakinya agar tak bisa melarikan diri. Hingga kini, tim Opsnal Satreskrim Polresta Bukit Tinggi masih mengembangkan penyelidikan kasus ini. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Kericuhan kembali terjadi antara pedagang kaki lima di Pantai Purus Padang dengan petugas Satpol PP. Petugas yang menertibkan lapak mendapat perlawanan dari pedagang. Sempat terjadi baku pukul dan kejar-kejaran antara kedua belah pihak. Pedagang berusaha menyelamatkan barang-barang mereka yang diambil paksa petugas. Warga juga melempari petugas dengan batu saat berusaha meninggalkan tempat tersebut. Akibat lemparan tersebut, 3 petugas mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Bentrok tersebut berawal dari penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP terhadap pedagang yang berjualan di tempat terlarang. Alasannya, lapak pedagang menghalangi wisatawan bermain pasir dan ombak. Selain itu, petugas juga telah memfasilitasi pedagang di kios-kios yang didirikan di seberang jalan. Menurut Kepala Satpol PP Kota Padang, pedagang sudah diingatkan dan mereka mematuhinya. Namun sesaat setelah petugas berlalu, pedagang pun menggelar lapaknya lengkap dengan kursi, meja, dan payung untuk pengunjung. Pedagang mengira petugas Satpol PP tak akan kembali. Tapi dugaan pedagang salah besar. 1 jam kemudian, petugas kembali datang dan mengambil paksa peralatan pedagang. Tak terima barangnya diambil, pedagang pun melawan. Tak hanya itu, seluruh pedagang kaki lima menyerbu petugas. Akibatnya, penertiban urung dilakukan dan 3 petugas terluka. Ya, kita personil ingatkan, mereka nggak terima. Akhirnya terjadilah perlawanan dari mereka, baik menggunakan kata-kata ataupun juga secara fisik. Yang jelas tugas kami adalah melaksanakan perda. Ketika ada upaya menghalang-halangi kami dalam melaksanakan tugas, kami ada korwas, ada pihak kepolisian. Kami laporkan kepada pihak kepolisian
untuk bisa membiarkan. Penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP di kawasan Pantai Purus Padang merupakan penertiban yang kesekian puluh kalinya. Tak jarang, kericuhan seperti ini selalu terjadi. Padahal, pemerintah telah menyediakan kios bagi para pedagang untuk berjualan. Namun faktanya, pedagang tetap membandel. Alfi melaporkan dari Padang. Pelatih Tim Nasional Indonesia U23 Indra Syafri Jumat siang pekan lalu menghadiri penutupan turnamen sepak bola Bupati Cup usia 13 tahun dan 15 tahun yang dilaksanakan di Gor Haji Ilyas Yakub, Pusat Kota Painan. Indra Syafri didaulat untuk menutup secara resmi turnamen yang dibukanya 3 bulan lalu. Kedatangan Indra ke pesisir selatan untuk mencari bibit-bibit pemain berbakat dari kampung halamannya ini. Melalui turnamen-turnamen yang digelar pemerintah daerah, ia berharap menemukan pemain profesional yang bisa mengharumkan nama pesisir selatan. Selain menghadiri penutupan turnamen sepak bola, Indra Syafri juga mudik ke kampung halamannya, Lubuk Nyiur, Kecamatan Batang Kapas. Saya juga sekarang masih di Direktur Teknik PSSI. Tentu saya berkoordinasi dengan Direktur Teknik 34 Asprof yang ada di Indonesia. Tentu akan melakukan scouting kepada calon-calon para pemain yang potensial. Dan khusus saya sebagai putra daerah Pesisir Selatan, saya ingin ada yang menjadi pengganti saya ke depannya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah memasukkan sepak bola ke dalam kurikulum dalam program Nagari Bersekolah. Pemerintah kabupaten akan membentuk 2 sekolah sepak bola per kecamatan sebagai tempat berlatih bagi anak-anak yang memiliki bakat. Jadi sekali 6 bulanan itu kami lakukan. Pokoknya kami buat jadwal kompetisi seketat mungkin. Nah, tergantung nanti bagaimana klub-klub yang ada ataupun pemandu bakat yang ada untuk bisa memperhatikan anak-anak kita. Kita hanya menyiapkan wadahnya saja, dan mudah-mudahan wadah yang kita siap ini betul-betul mampu membentuk generasi muda kita ke depan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan terus menggelar turnamen sepak bola setiap 6 bulan untuk mengasah kemampuan pemain muda berbakat daerah ini dan mempercepat munculnya pemain profesional. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.